Yo, minasan! Mari kita lanjut ke chapter 2 dari Record of Ragnarok Gods Apocalypse, di mana Dewa Ra harus berhadapan dengan petarung setengah dewa dan setengah manusia bernama Cucu Lain. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang senang dengan konten sejarah, bantu subscribe channel sejarahku ya minasan. Linknya ada di deskripsi. Diawali dari Jar yang mengumumkan bahwa ronde pertama putaran pertama Dewa Matahari Ra Horakhti versus prajurit setengah dewa Cucu Lain dimulai. Dengan cepat, Cucu Lain menghilang dan menghancurkan lantai Valhalla, membuat Ra tampak waspada. Namun siapa sangka, Cucu Lain justru muncul dari atas dan langsung menghajar Ra menggunakan senjata yang dibawanya. Wah, artinya Cucu Lain melompat dengan kuat sampai menghancurkan lantainya ya minasan. Sayangnya, serangan Cucu Lain sama sekali tidak mengenai Ra. Hal itu membuat Cucu Lain kesal dan mulai mengubah senjatanya menjadi cambuk untuk menyerang Ra. Tetapi semua serangan itu dapat dihindari oleh Ra dengan mudahnya. Hal itu membuat Ares terkesan dengan peserta setengah dewa Cucu Lain. Zeus berkomentar, dia seorang pemuda yang bersemangat. Sementara menurut Hermes, dia juga sedikit liar. Kemudian Ra kini memaki Cucu Lain sebagai rendahan dan tidak berkelas. Terlebih lagi, Cucu Lain bukan dewa sesungguhnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Ra menangkis hanya dengan tangan kirinya pada serangan Cucu Lain. Semua orang terkejut melihatnya, sementara Jar memuji Ra yang luar biasa. Dia tidak hanya menghindari semua serangan ganas dari Cucu Lain, tapi dia bisa langsung menghentikan serangannya dengan satu tangan saja. Dia seolah-olah berkata, seranganmu bahkan tidak layak untuk dihindari. Para penonton pun takjub dengan kekuatan Ra yang menakutkan. Yah, ini adalah pertarungan antar dewa dari alam surga luar, Dewa Matahari versus setengah dewa. Seharusnya manusia setengah dewa tidak berada di sini. Tetapi Byakhol sang harimau putih menganggapnya sebagai kejutan besar. Dia selalu berpikir kalau Ra adalah pria yang sangat sombong. Apa dia sekuat itu? Sang naga biru Seryu berkomentar bahwa ini terlalu cepat untuk penilaian seperti itu. Kemudian penyu hitam Genbu ikut merespon, mungkin manusia setengah dewa lah yang terlalu lemah. Tetapi burung Vermilion Suzaku beranggapan lain, mungkin saja Dewa Ra sudah merencanakan sesuatu. Cucu Lain lantas berpikir bahwa serangannya tidaklah lemah, tapi Ra berhasil menghentikannya dengan satu tangan. Mungkin dia punya semacam teknik. Kalau begitu, itu bukan lagi masalahnya. Cucu Lain pun langsung bergerak cepat untuk kembali menyerang Ra. Namun sesaat kemudian, gerakan Cucu Lain seperti terhenti. Sehingga dia terkejut dan memikirkannya karena ada banyak keringat yang mulai membasahi tubuhnya. Apa yang terjadi pada Cucu Lain? Jelas ada sesuatu yang salah. Ares pun menyadari bahwa itu adalah teknik yang sama yang pernah terjadi padanya. Ra kini mengatakan bahwa lawannya itu telah merasakan kekuatan ilahinya. Para penonton pun mulai mengeluhkan rasa haus dan panas. Tetapi ada seseorang yang memberikan mereka minuman pereda dahaga. Sejak kapan mereka muncul? Rupanya mereka adalah Dewi Perang Sekhmet, Dewi Kesuburan Isis, dan Dewi Cinta Hathor. Kenapa dewi-dewi Mesir menyajikan minuman pada semua penonton? Dewi Pelindung Bastet lalu mengatakan bahwa dia butuh perawatan lebih. Tubuh Tuan Ra terbakar karena saat pertarungan dia menjadi lebih aktif lagi dan melepaskan gelombang panas. Akibatnya, panas dan kekeringan sama seperti dengan gurun pasir di antara para penonton. Dan di arena, situasinya bahkan lebih buruk daripada yang ada di sini. Kita pun diperlihatkan bagaimana Dewa Ra melepaskan total penghalang bintang api, sehingga tubuhnya bercahaya dan mengeluarkan panas ekstrim yang menyerang Cucu Lain.
Tetapi cucu lain tidak tinggal diam. Dia langsung menancapkan senjatanya di lantai untuk berlindung di belakangnya. Jar berkomentar bahwa panas ini melebihi neraka itu sendiri. Bahkan dari tempat yang dia tahu, suhunya sangat tidak tertandingi. Sebagai pembawa acara, Jar memilih untuk melarikan diri ke surga. Ares menjelaskan bahwa penghalang bintang api adalah teknik yang sangat menakutkan sesuai dengan nama Dewa Matahari. Bahkan, Ares sang dewa perang langsung terkena serangan gelombang panas itu. Kalau sejak awal pertarungan dia sudah mengeluarkan tekniknya, maka sangat menakjubkan kalau manusia setengah dewa itu berhasil melancarkan serangan yang begitu ganas ke arahnya. Hermes berkomentar, mungkin kekuatan dan kecepatannya berkurang secara signifikan. Itu sebabnya mudah untuk menghindar dan menghentikan serangannya. Sementara panteon ilahi dewa-dewa India berdiskusi bahwa ini memperjelas sesuatu. Saat dia bertarung dengan serius, tempat ini menjadi sangat panas. Kemudian Jar yang melayang untuk menghindari panas menjelaskan mengenai cara untuk menentukan kemenangan dalam pertarungan Apocalypse. Caranya sangat sederhana dan jelas. Kemenangan dipertimbangkan saat salah satu peserta tidak mampu lagi bertarung, termasuk kematian atau penyerahan diri. Karena itu, mengenai status cucu lain saat ini, hasilnya sudah bisa diputuskan. Ra mulai angkat bicara bahwa tidak ada yang istimewa seperti yang sudah dia pikirkan. Ini hanya membuang-buang waktu, Zeus. Sun Wukong merasa kecewa karena peraturan itu bahkan tidak mengacu pada ronde selanjutnya. Suzaku menyampaikan pikirannya bahwa keganasan dan energi Dewa Ra seperti binatang buas. Itu adalah senjata yang bagus, tapi apa strategi pada level itu berhasil? Pertarungan Apocalypse tidak akan semudah itu, bukan? Bastet dan Dewi lainnya tersenyum senang. Menurut mereka, kemenangan penuh bahkan tanpa menggunakan satu jari pun. Itu luar biasa sekali, Dewa Ra. Ketika Jar mulai mengumumkan bahwa pertarungan pertama di ronde pertama dimenangkan oleh Ra Horakti, tiba-tiba semua orang dikejutkan karena cucu lain mulai menunjukkan kemampuannya yang lain. Sepertinya pertarungannya masih belum berakhir. Kita pun diperlihatkan bagaimana cucu lain menghancurkan lantai arena dan melemparkan pecahan-pecahan lantai itu seperti meteor ke arah Ra. Cucu lain yang diperkirakan sudah tidak mampu bertarung lagi, kini tersenyum menyeramkan dan terus meluncurkan serangannya. Melihat itu, Dewa Ra mulai bergerak untuk menghindar. Tetapi cucu lain tidak berhenti menghancurkan lantai dan terus melemparkannya ke tempat di mana Ra mau menghindar. Hal itu membuat Ra semakin emosi karena baginya cucu lain bukanlah siapa-siapa. Selagi Ra menghancurkan semua pecahan lantai yang mengarah padanya, cucu lain kini sudah berada di dekat Ra. Semua orang pun tersadar dengan satu hal, yaitu cucu lain yang cepat sekali. Sekarang, cucu lain sudah melancarkan serangan dengan senjatanya sembari berpikir, apakah Ra akan menerimanya atau menghindarinya? Bukan. Ternyata Ra justru menendang wajah cucu lain sampai dia terlempar. Jar berkomentar bahwa itu adalah high kick yang kuat dari Dewa Ra dan cucu lain tidak bisa mengimbanginya. Setelah melanjutkan pertarungan dengan kemarahan yang tidak terbendung, serangan yang terus-menerus bahkan tidak memberikan waktu untuk bernafas. Tapi situasi di arena tetap tidak berubah. Byakko dan Shiryu berkomentar tentang serangan balik yang dilancarkan oleh Ra. Namun bagi Suzaku, tidak bisa menghindar atau memblokir serangannya itu seperti respon orang yang sudah putus asa. Ini seperti bukan Dewa Ra yang dikenalnya. Kita pun diperlihatkan ekspresi Ra yang berbeda dari sebelumnya, Minasan. Zeus tampak senang dengan serangan yang barusan karena membuat Ra tidak punya pilihan lain selain melakukan serangan balik. Dia sendiri pasti menyadarinya bahwa anak yang menjadi lawannya jelas lebih cepat dan kuat daripada di awal pertarungan. Cucu lain yang tampak tidak baik-baik saja
justru tertawa senang. Akhirnya tubuhnya mulai memanas. Menurutnya, pertarungan mereka belum selesai. Mereka bahkan baru akan memulainya. Namun, Ra kembali mengeluarkan hawa panas yang ekstrim dan dijelaskanlah pada saat itu, para peserta Apocalypse yang sedang menonton dan juga beberapa pejuang kuat lainnya memiliki pendapat yang sama. Sekarang ini mulai menjadi sedikit menarik. Sadar atau tidak, begitulah suasana di arena. Ra Horakti tiba-tiba menonaktifkan penghalang bintang api. Tindakan misterius itu merebut kembali perhatian penonton menuju dirinya. Cucu lain beranggapan jika Ra menyerah. Tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Namun sebagai lawan, hanya cucu lain saja yang ada di depannya dan bisa melihat ekspresi wajah itu serta menangkap arti sebenarnya dari kemarahan. Tertulis pada panel akhir, ancaman datang dari langit tertinggi. Dan chapter 2 Record of Ragnarok Apocalypse pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, mari kita langsung lanjutkan chapter berikutnya ya. Dah.